Baik, teman-teman, welcome back to my channel di Crypto Warrior seputar token dan koin micin lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan update lagi ya tentang cryptocurrency dan berita-berita terkini gitu kan untuk aset kripto lainnya kedepannya akan jadi apa. Oke. Sebelum saya lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari Crypto Warrior. Oke, kita akan bahas ya. Baru beberapa minggu-minggu terakhir, kripto itu lagi mengalami penurunan yang lumayan lah. Bisa saya lihat, kalian bisa lihat saldo kalian ya. Waktu kalian entry itu beberapa bulan yang lalu, mungkin kalian masih floating low sekali ya. Dan emang bener itu ya, dari mungkin harga saldo kalian 16 juta mungkin sekarang jadi 4 juta dan segala macam itu pasti ya. Karena saya mengalaminya sendiri. Oke. Ya, di sini saya akan bahas koin ataupun token yang kaitannya namanya itu ada dengan menyebut nama Meta dan meta gitu, kayak Meta Doge, Meta Pes dan sebagainya, matanya kayak Meta Hero dan sebagainya macamnya. Oke. Di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini Meta hari ini tanggal 16 tepatnya di hari Rabu, dia mengalami lonjakan kenaikan ya 47% dan 41% di MetaPass dan Meta Doge. Oke. Karena untuk aset cryptocurrency ya, menurut saya ini kedepannya bakalan wow gitu ya, karena emang sekarang banyak tuh kayak sentimen negatif dari India, dari China. Karena dari India itu saya dengar dia akan ban gitu kan siapa saja yang menggunakan cryptocurrency, pertukaran cryptocurrency di India, dia akan dipunishment gitu ya, saya dengar dari berita. Dan mungkin ya belum officially gitu ya. Dan di Cina juga dia akan ngeban dan masih banyak lagi gitu ya perusahaan. Tapi di sisi lain banyak juga dari sentimen positif yang akan mengadopsi ini, dari bank Swiss gitu, dia akan mengadopsi teknologi cryptocurrency untuk banknya mereka, dan dia juga akan mengeluarkan exchanger kriptonya mereka sendiri itu untuk banknya. Nah, menurut kutipan dari si Sindo News ya, di sini ada perusahaan-perusahaan terbesar yang akan mengadopsi teknologi metaverse ya. Mungkin kedepannya metaverse dia akan mempunyai blockchain-nya sendiri, mungkin dia akan menggunakan nama Meta Chain, mungkin metaverse chain atau nggak tahu gitu kan ya. Kita tidak akan tahu untuk kedepannya aset kripto itu akan jadi seperti apa, mungkin setelah 15-10 tahun ke depannya. Pastinya selalu gunakan uang dingin. Dan jika kalian sudah banyak investasi di kripto tapi belum ada hasilnya, lebih baik kalian keep dan save semua secure kalian itu di salah satu berkas, dan pastikan jangan tercecer ya, biar nanti ketika kalian udah 15 tahun mungkin ataupun 10 tahun atau 5 tahun udah kalian pengen ngebukanya ya, semoga aja itu akan jadi nilai aset kalian ya. Oke. Jadi Sindo News dia udah merangkum 6 raksasa teknologi yang sedang membangun metaverse ya. Kita lihat siapa aja mereka. Yang pertama itu adalah Google. Google adalah perusahaan raksasa terbesar di dunia, yaitu CEO Google, Sundar Pichai, mendefinisikan metaverse sebagai evolusi kompetensi dengan cara yang imersif menggunakan realitas pertambahan augmented reality. Jadi dia ada planning untuk membuat metaverse-nya ya. Terus di sini ada Facebook ya. Facebook adalah pemicu dari fokus dunia ke metaverse. Jadi Facebook ini adalah salah satu pemicunya ya, yang akan menjadikan metaverse ini sebagai kayak virtual world. Mereka mengganti nama menjadi Meta, jadi masih dalam perkembangan ya. Kalau Facebook dia masih resmi, masih namanya masih Facebook. Tapi kalau WhatsApp itu ketika kalian buka itu dari situ ada tulisannya Meta, kayak kacamata seperti itu ya. Jadi CEO Mark Zuckerberg sudah menyebut penting non-fungible token NFT aset kripto hingga blockchain di metaverse ya. Ini tidak menutup kemungkinan mereka akan membuat blockchainnya sendiri ya, Meta Chain atau Metaverse Chain, yang kita nggak akan tahu. Dan terus di sini juga ada Microsoft. Langkah Microsoft masuk ke metaverse adalah membuat platform bagi pengguna untuk bisa rapat virtual di dunia meta gitu kan. Jadi kayak dia
kan di dunia meta itu kayak kita membangun gitu kan, membangun kehidupan lain gitu ya, kehidupan lagi. Jadi kayak sekarang ini misalkan lahan-lahan semuanya ini udah sempit gitu kan, jadi kita pengen membangun kayak virtual ya kan, virtual office, virtual apalagi virtual mungkin apa ruko atau dan sebagainya macam. Kita mungkin kedepannya kita akan dihadapkan dengan semua serba virtual. Jadi langkah Mikro masuk meta adalah membuat platform bagi pengguna untuk bisa rapat virtual di dunia meta pada 2022. Oke, terus di sini ada Binance. Siapa yang tidak tahu Binance? Binance itu adalah perusahaan terbesar ya, atau terbesar exchanger ya, maksudnya exchanger pertukaran cryptocurrency, karena ini adalah Binance jadi salah satu fondasi metaverse karena pentingnya mata uang kripto dan blockchain. Jadi ini paling penting ya, karena Binance itu fondasinya mata uang kripto dan aset blockchain lainnya. Terus di sini ada Epic Game dan ada Tencent ya. Tencent itu kayak WeChat dan sebagainya macamnya ya. Nah, semoga kedepannya ya, semoga aset kedepannya cryptocurrency itu akan menjadi nilai yang wow gitu ya. Kita tidak ya, semoga ini menjadi aset kita kedepannya, aset real investment ya. Saya juga tadi mengutip beberapa dari status teman saya dan dia juga mengutip di. Nah, jadi kayak itu apa itu metaverse dan virtual reality. Let's see what's it. Jadi di sini kalian bisa lihat ya. Dan untuknya kayak Bapak Jokowi, dia juga udah pernah metaverse booming, sudah dibisikin Mark Zuckerberg ke Presiden Jokowi di 2016 lalu gitu ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan, kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi ya. Kita tidak akan bisa itu, karena teknologi sekarang itu udah canggih-canggih sekali. Kita tidak akan bisa memungkiri itu. Kedepannya teknologi blockchain itu akan menjadi salah satu the famous of the teknologi in the world ya. Kita tidak akan tahu. Yang pastinya untuk saat ini kita sebelum terlambat ya, mungkin kita investasi sedikit-sedikit aja dulu ya. Mungkin dari 100.000 setelah 15 tahun mungkin bisa jadi 100 juta. We never knows ya teman-teman ya. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. Yang pasti untuk saat ini kita siapkan mental dan kita siapkan uang untuk berinvestasi sebisa kalian mungkin, karena investasi itu penting untuk masa depan kita. Oke, terima kasih ya teman-teman ya, sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Pastinya selalu gunakan uang dingin. Selamat beraktivitas, salam dari Crypto Warrior.